Oke, gimana ya? Tadi partikel sistemnya sudah jadi? Ya, kalau sudah, kita akan melihat animasi. Ya, bagaimanakah cara membuat animasi di Unity? Ya, Unity sendiri punya berbagai alat untuk membuat animasi dengan mudah. Ya, sistem pertama yang mereka sediakan adalah animation dan animator. Ya, ini sudah ada sejak Unity jadul dulu. Kemudian tahun 2017, ya di Unity 2017, Unity menambahkan fitur namanya timeline. Ya, ini bisa kita pakai nanti untuk membuat cutscene. Timeline kita pelajari nanti di pekan-pekan berikutnya ya, setelah UTS nanti. Lalu ada juga Cinemachine. Ya, Cinemachine juga sama, Unity 2017, tapi defaultnya tidak terpasang. Kita harus nyari dulu di Asset Store, atau kalau tidak salah sekarang sepertinya ada di Package Manager. Ya, Cinemation ini lebih ke manipulasi kamera sebetulnya, jadi kita tidak akan bahas dulu pada kesempatan game engineering ini ya. Silakan eksplorasi sendiri. Kita hanya akan membahas animation animator pada pertemuan ini dan timeline nanti setelah UTS. Ya, animation ini bentuknya adalah sebuah klip. Nanti akan kita bikin di panel baru ya. Sekarang tidak terbuka. Nanti panelnya itu ada di menu window animation. Nah, sementara itu animator bentuknya adalah state machine seperti ini. Ya, ini tugasnya nanti adalah mengatur jalannya animation dari banyak animation clip. Ya, bisa jadi ada syarat tertentu ketika kita harus memainkan animasi A. Ya, kemudian dari animasi A setelah dimainkan itu bisa pindah secara otomatis ke animasi B. Ya, lalu dari animasi B hanya bisa pindah ke animasi C kalau terjadi sebuah kondisi spesifik. Nah, itu semuanya mengatur adalah animator. Nah, yang bisa dianimasikan itu adalah user interface maupun game object. Ya, tapi konsepnya sama aja. Kali ini kita akan mempelajari animasi game object. Ya, untuk user interface saya sudah pernah buatkan di mata kuliah terpisah ya di digital media authoring. Nanti saya akan linkkan aja link ke playlist dari DMA ya untuk animasi user interface. Silakan pelajari sendiri. Ya, untuk game engineering kita pelajarinya adalah animasi game object. Contoh, ya kita akan bikinkan pintu ya untuk menambah keseruannya pemain. Ya, nanti pemain harus menekan tombol interact. Kita defaultkan ke tombol E ya di depan pintu supaya pintunya itu naik ya. Naik, pemainnya bisa lewat terus setelah beberapa saat pintunya akan turun sendiri. Nah, tombol interact ini tidak ada di Unity, kita akan tambahkan nanti. Nah, sekarang mari kita buat sebuah cube biasa di salah satu lorong. Ya, misalkan saya akan buat pintunya di sini. Ya, biarkan aja dia sebuah 3D object berupa cube. Ya, lalu mari kita ganti namanya jadi pintu dulu. Dan kita akan kasih tag pintu. Ya, lalu di sini sudah dikasih posisinya 1,75, 0,5, dan di sini negatif 2, sebentar. Negatif 2,625. Skalanya 1, 1, 0,25. 0,25. Ya, memang sudah diaturkan di sana koordinatnya supaya ini pas. Ya, kalau merasa pintunya kurang tinggi karena ini temboknya sekian, silakan ya, scale-nya diganti sendiri. Nah, untuk bisa mendeteksi bahwa pemain ini ada di depan pintu,
Ya, kita akan pakai bantuan game objek kosong yang akan kita buat sebagai childnya dari pintu. Ya, kasih nama trigger. Mari dibuat aja langsung. Ya, create empty dengan keadaan pintunya sudah terpilih ya. Create empty. Lalu mari kita beri nama ini trigger. Terus posisinya digeser ke depan pintu 00 negatif 1. Ya, saya akan tunjukkan dari samping ya. Ya, dia agak maju sekarang. Kemudian tambahkan sebuah box collider. Ya, box collidernya di sini sebentar. Ya, agak tipis kelihatannya yang gambar apa garis kotak hijau ini. Silakan dilihat di komputer masing-masing ya. Lalu kita akan ubah ukurannya sebentar ya supaya daerah jangkauan dari trigger ini ya agak besar, paling tidak seukurannya si player. Nah, dibesarkan seperti ini tidak masalah. Oke, saya akan edit collider saya. Kemudian, twipisnya ya, silakan dilihat sendiri di tempat masing-masing. Ya, misalkan katakan, aduh, ya ini ngekliknya harus benar-benar pas ya. Di titik ini agak tidak kelihatan ya. Ya, misalkan sekian. Ya, mungkin segini deh ya. Segini harusnya cukup. Bahkan mestinya berlebih, tapi tidak apa-apa deh. Ya, saya sudah puas dengan trigger saya, box collider ya. Ukurannya segitu, nanti pemainnya masuk ke sini, berarti kita mendeteksi bahwa pemain itu sudah di depan pintu, ketika tekan tombol E nanti bisa naik pintunya. Oke, nah waktunya bikin animasi. Dalam keadaan pintu terpilih, silakan buka window, animation, ya, atau di sini shortcutnya adalah Ctrl 6. Nah, nanti teman-teman akan diberi window animation seperti ini. Ya, terus di tengah-tengah ada tulisannya, to begin animating pintu, create an animator and animation clip. Ya, itu turutin aja. Ya, sebelum itu kita lihat window animation dulu ya. Di bagian atas ini ada playback control, ya. Pindah ke paling depan sendiri, pindah satu frame, ngetes, lalu maju, dan terakhir pindah ke akhir. Ya, di sini sampling belum ada, nanti kita lihat. Ya, samples itu jumlah frame dalam 1 detik. Kemudian ada tombol record. Lalu ada daftar animation clip di sini. Ini nanti ada properti yang bisa kita otak-atik. Dan di sini ini adalah dope sheet, ya. Dope sheet ini menunjukkan timeline dari animasi kita. Oke, mari kita bikin animation clipnya dulu. Ya, tinggal klik aja tombol create. Lalu kita akan langsung disuruh menyimpan animasi kita di mana. Ya, ide baik untuk membuat folder baru. Animations. Saya masuk ke folder tersebut. Lalu saya beri nama animasi ini pintu naik. Nah, kita akan diberi dope sheet-nya ini, kemudian ada properti. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ini adalah daftar animation clip untuk game objek pintu ini. Ya, lalu ini ada apa namanya? Playback control. Kemudian ini kayaknya ada yang menghilang satu sih. Sampel sudah tidak ada. Ya, ini adalah angka yang menunjukkan. Sebentar, ini angka apa ya? Kok jadi tidak ada keterangannya? Dulu ada keterangannya.
Oh, ini dia. Ya, itu menunjukkan jumlah frame-nya. Garis putih ini adalah kondisi sekarang. Nanti ketika kita mau memasukkan keyframe baru, ya kita harus mindahkan garis putihnya ini dulu. Oke, nah animasi pada Unity ini konsepnya menggunakan keyframe animation. Ya mungkin teman-teman sudah familiar sekali dengan keyframe animation. Properti dari game object ini akan dianimasikan sesuai dengan nilai-nilai pada masing-masing keyframe. Sementara itu nilai di antara dua keyframe itu akan diperkirakan ya atau istilahnya adalah interpolated. Oke, mari kita tambahkan properti. Dalam hal ini kita butuh transform dan position. Ikuti GIF-nya ya. Klik di add property, lalu buka transform, lalu position, ini ada tombol plus, kita bisa tambahkan. Ya, nanti pada dropsheet kita akan diberi keyframe sudahan, ya, keyframe dari awal dan keyframe di akhir. Lalu ini bisa kita buka ya untuk melihat position X, Y sama Z-nya. Nah, cara menganimasikannya gimana? Ada dua cara, ya. Ada edit mode, itu kita tinggal langsung aja ngubah nilai propertinya pada sebuah keyframe. Ya, boleh dari sini, sudah dikasih nilainya, atau boleh juga dari transform. Cara kedua adalah menggunakan mode record. Ya, tombol ini, kalau kita klik, maka akan jadi merah, ya, timeline-nya. Ini menandakan bahwa kita sedang ada pada mode record. Ya, kalau kita menggunakan mode record, perubahan yang dilakukan di scene itu akan langsung direkam ya pada keyframe tersebut. Oke, sekarang kita akan bikin animasi, nggak usah pakai mode record dulu ya. Pindahkan dulu garis timeline putih ke frame 100, berarti ke sini. Ya, terus sudah ada keyframe-nya di sana. Ubahlah nilai Y jadi 2, oke. Kita ubah di sini ya, 2. Ya, posisi 2 itu di sana. Kalau mau lihat animasinya, tinggal klik aja play. Ya, jadinya seperti itu. Ya, ini animasi pintunya naik. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau jalankan gamenya sekarang, ya boleh. Tapi akan terlihat agak aneh. Ya, begitu permainan dimulai, ya ini dia. Pintu kita langsung naik. Ya, langsung naik, kemudian ngelup. Ya, nah cara betulkannya gimana? Pelan-pelan ya. Kalau mau matikan loopnya aja, bisa. Ya, pada animation clip yang dibuatkan Unity tadi, yang ini ya, animation clip gambarnya segitiga, segitiga yang lagi gerak ini, silakan diklik. Nah, ini ada loop time. Matikan. Ketika loop time-nya mati, maka animasi klip tersebut ya hanya jalan sekali. Oke. Nah, sekarang tolong buatkan animation clip baru. Ya, kasih nama pintu turun. Ya, untuk nambahkan klip baru gampang. Ya, tinggal klik aja di drop down box-nya ini, lalu silakan tekan tombol create new clip. Ya, beri nama pintu turun. Lalu buatkan animasinya ketika pintunya turun. Ya, ingat ya, tadi kan pintunya ketika naik itu berada pada posisi Y-nya sama dengan 2. Dan keadaan normal, Y-nya adalah 0,5. Nah, coba buatkan dulu animasinya. Ya, silakan di stop dulu videonya sebentar, di pause ya, di pause. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan.
Oke, silakan dicoba dulu ya. Oke, gimana? Gampang ya mestinya? Ya, ini animasi pintunya turun. Ya, dari frame 0, position Y-nya di 2, lalu di sana position Y-nya jadi 0,5. Ya, untuk animasi kita memang saat ini sederhana banget ya. Nanti silakan dicoba-coba sendiri, tambahkan properti yang lain ya. Ini bisa diutak-atik sesuka hati. Ini ya ketentuan animasinya sudah semua. Loop time-nya dimatikan, mumpung ingat. Nah, klip kita sudah jadi, ada pintu naik dan pintu turun. Sekarang waktunya kita mengatur animation klip kita ini ya untuk menghasilkan animasi yang kita inginkan. Nah, untuk mengatur agar animasi pintu ini tidak langsung dijalankan, waktu gamenya dijalankan, maka kita butuh namanya animator. Animator ini prinsipnya adalah state machine sebetulnya. Ya, satu animation clip itu mewakili satu state. Nanti kita bisa pindah-pindah dari sebuah state menuju ke state lain, ya. Bisa secara otomatis ketika animasinya habis otomatis pindah scene, atau kita bisa kendalikan secara manual lewat script nantinya. Nah, untuk window animator itu ada di window animation animator. Ya, untuk sementara ini nggak apa-apa deh, saya akan biarkan animatornya di bareng sama scene. Ya, kalau teman-teman punya monitor kedua, mungkin bisa dipindahkan ke sana. Ya, atau yang monitornya cuma satu, ya disusun ulang ya, si window-windownya ini. Oke, ini contoh animator. Kalau UI button yang sudah beranimasi, ini sudah ada masing-masing klipnya. Ya, tapi sayangnya kita tidak menganimasikan UI button, jadi nanti aja dulu. Ya, tapi kita lihat dari contoh state machine ini. Ya, karena ada simbol-simbol tertentu yang perlu kita pahami. Ya, entry ini adalah pintu masuk dari state machine. Jadi ketika pertama kali game dijalankan dan animatornya aktif, maka dia dari entry otomatis akan ke state namanya normal. Nah, state normal ini warnanya oranye, dia dinamakan default state. Ya, default state ini adalah state yang akan dijalankan secara otomatis ketika state machine ini aktif. Kemudian panah ini adalah transisi, ya, panah putih ini. Any state ini adalah shortcut untuk mewakili semua state yang ada pada state machine kita. Ya, jadi any state ini bisa berupa normal, bisa highlighted, bisa pressed, atau bahkan dia juga bisa disabled. Sementara itu exit ini adalah pintu keluarnya dari state machine, ya finish sama aja. Nah, transition tadi itu adalah perpindahan dari satu state ke state lainnya. Kita bisa atur lebih lanjut nanti. Ya, di sini ada macam-macam pengaturannya. Ya, secara sekilas kita lihat satu persatu. Boleh dikasih nama untuk transisi, ya, untuk memperjelas kita ini transisinya apa, kapan. Lalu ada properti namanya exit time. Ya, kalau hash exit time ini diaktifkan, maka transisi itu tidak sepenuhnya tergantung dari parameter, tapi dari yang namanya exit time. Ya, exit time itu adalah waktu pada saat transisi akan dijalankan, dan waktunya ini normal. Nilainya antara 0 sampai 1. Ya, contoh, 0,75 itu artinya transisi akan berlangsung pada frame pertama pada saat animasinya itu sudah berjalan 75%. Ya, jadi dari state A menuju state B. State A atau animasi A itu jalan 75%, transisinya akan mulai dilakukan dari state A ke state B. Ya, untuk animasi yang sifatnya berulang, ya transisi dengan exit time kurang dari 1 itu dilakukan tiap perulangan. Sementara kalau transisi dengan exit time-nya lebih dari 1 itu hanya dilakukan
sekali. Kemudian ada durasi juga. Ya, fixed duration, maka durasi itu dihitung dalam satuannya detik. Kalau dimatikan, maka durasi itu dihitung waktu normal, 0 sampai 1. Ya, kita bisa atur durasinya berapa, lalu bisa juga dikasih offset, ya, waktu offset untuk memulai animasi dari state tujuannya. Misalkan di sini dikasih contoh setengah, berarti transisi akan dilakukan saat animasi di state tujuan itu sudah jalan 50%. Ya, selain dari setting, bisa diatur lewat graf. Ya, ada grafiknya seperti ini, nanti silakan diamati sendiri. Ya, kemungkinan kita tidak akan pakai graf untuk saat ini, ya, karena animasi kita cukup sederhana sebetulnya. Dan yang terakhir, ini yang menarik, ya, ada conditions. Conditions ini adalah syarat terjadinya transisi. Kita bisa membuat yang namanya parameter. Ya, parameter ini harus terpenuhi supaya transisi tersebut bisa terjadi. Ya, parameter nanti ada 4 bentuk, float, integer, boolean, atau trigger. Ya, kalau parameternya float, integer, boolean, maka parameter tersebut bisa dicek terhadap kondisi tertentu, ya, lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Tapi kalau trigger, ya sesuai namanya karena dia trigger, maka tidak ada nilai yang perlu dibandingkan, ya karena trigger itu akan aktif secara otomatis kalau kita panggil lewat script, setelah itu dia mati sendiri. Untuk conditions boleh ada lebih dari satu, ya transisi hanya terjadi ketika semua kondisi tersebut terpenuhi. Kalau digabung sama hash exit time, kondisinya akan dicek setelah exit time tersebut. Nah, ini tadi parameter ya, ada 4 macam, float, integer, boolean, atau trigger. Float itu pokoknya angka desimal, integer itu angka bulat, boolean itu true atau false, ya simbolnya pakai checkbox, lalu trigger itu on, kemudian langsung off, ya simbolnya adalah radio button. Ya, langsung aja deh kita coba buat pintu kita. Ya, kita terapkan atau kita akan buat animator untuk pintu. Pada keadaan awal, itu tidak ada animasi apapun yang akan kita jalankan, alias idle. Terus kita butuh sebuah parameter namanya trigger, sebuah parameter trigger ya, namanya bukan trigger. Kita akan pindahkan dia dari kondisi idle ke pintu naik, lalu kita tunggu selama 5 detik, pindahkan dari kondisi pintu naik ke pintu turun. Nah, animasi idle ini kita tidak punya. Apakah harus bikin? Ya, tidak usah. Ya, kita tinggal tambahkan aja state baru. Ya, pastikan pintunya sudah terpilih. Ya, terus by default di sini sudah ada entry, terus ada pintu naik dan pintu turun. Ya, biarkan aja. Kita harus bikin state baru untuk idle-nya. Ya, tinggal klik kanan, create state, empty. Ya, silakan ganti namanya, idle. Nah, setelah itu, idle ini harus kita atur sebagai default state. Ya, karena kita maunya pintu kita dalam keadaan awal itu diam. Caranya gampang, tinggal pilih dulu state idle-nya, lalu klik kanan, dan pilih set as layer default state. Nah, idle saya sekarang jadi default state. Nah, berikutnya, kita akan bikin transisi dari idle ke pintu naik. Ya, caranya langsung aja ya. Tinggal klik kanan di state-nya idle, lalu pilih make transition. Ya, nanti kita akan diberikan panah yang harus dihubungkan ke state lain. Ya, hubungkan aja ke state-nya pintu. Klik.
Nah, sekarang akan ada transisi dari idle menuju pintu naik. Ya, pintu turunnya akan saya letakkan di atas sana. Lalu di sini diminta tambahkan parameter trigger, kasih nama buka pintu. Oke, pindah ke parameters, lalu tambahkan sebuah trigger, ya beri nama buka pintu. Seperti itu, kemudian transisi dari idle menuju pintu naik, itu akan kita atur hanya terjadi ketika triggernya buka pintu itu diaktifkan. Oke, caranya gini. Ya, silakan diklik dulu transisinya, ya garis putih tadi, dari idle ke pintu naik. Kemudian di sini, hash exit time, matikan. Ya, kita tidak mau animasi kita tiba-tiba pindah sendiri, maka hash exit time matikan. Conditionsnya tambahkan buka, kok buka pintu? Ya, saya akan ganti namanya jadi buka pintu. Nah, seperti ini. Ya, ini transisinya tadi sudah. Sekarang kita bikin transisi dari pintu naik menuju pintu turun. Ya, dari pintu naik menuju pintu turun, make transition ke sana. Lalu pastikan transisi ini ada hash exit time. Ya, dan kita kasih exit time-nya itu 5. Ya, artinya 5 detik setelah atau ya pada waktu 5 setelah pintu naik itu selesai animasinya, ya dia akan otomatis pindah ke pintu turun. Oke, rasanya sudah. Ya, semestinya sudah. Nah, sekarang gini, ketika pemain berada di depan pintu dan menekan tombol interact, animasi pintu naik akan dijalankan. Ya, caranya kita akan aktifkan trigger buka pintu lewat script. Ya, tapi sebelum itu kita harus nambahkan tombol interact-nya dulu. Mari kita tambahkan tombol interact-nya. Ya, di sini Unity itu punya tombol virtual yang bisa kita gunakan. Ini lebih disarankan untuk menggunakan tombol virtual dibandingkan dengan tombol hardware. Ya, tombolnya dari keyboard, dari mouse, atau bahkan dari joystick atau gamepad. Ya, ini sangat berlaku kalau kita mau bikin gamenya cross platform. Nah, tapi kita akan pakai input manager yang lama. Ya, Unity 2019 itu punya sistem input yang lebih baru. Ya, nanti teman-teman kalau tertarik belajar sistem input yang baru, saya kasih link ke videonya di game programming ya. Saya pernah bahas di sana untuk input manager yang baru. Sorry, bukan input manager yang baru, sistem input yang lebih baru. Ya, tapi untuk konsumsi kita akan pakai input manager yang sistem input yang lama. Oke, silakan buka menu edit, lalu project settings. Di sebelah kiri ini ada input manager. Ya, lalu buka aksesnya. Ya, di sini sebetulnya sudah ada beberapa tombol yang disediakan sama Unity. Ya, ini input dasarnya, horizontal itu A sama D, vertikal W sama S, kita sudah pernah pakai. Ya, lalu ada tombol-tombol yang belum pernah kita gunakan, Fire 1, Fire 2, Fire 3. Ya, kontrol kiri, alt kiri, atau bahkan Fire 3, komen kiri. Adakah Fire 3? Oh, ada. Di sini left shift ternyata. Ya, tabelnya agak keliru sedikit. Ya, left comment itu ternyata left shift. Nah, property name itu nanti akan dipakai untuk mengenali nama tombolnya. Ya, di method namanya getButton, atau getButtonDown, atau getButtonUp.
Ya, ada positive button itu mendefinisikan tombolnya akan menggerakkan sumbu ke arah positif. Kalau negatif button sebaliknya. Alt itu alternatif, ya. Jadi kita bisa ngasihkan tombol yang berbeda untuk negatif maupun positif button. Ya, properti lain nanti silakan disimak di sini ya. Conventional game input. Untuk positif sama negatif button nanti hanya bisa diisi dengan konvensi ini. Ya, ini ada di docs-nya Unity yang tadi ya. Bisa diisi normal keys, number keys, arrow keys, dan seterusnya. Ya, langsung aja ya buat interact tadi ya. Kita akan perbesar size-nya jadi 19. Sehingga di bawah sendiri ini muncul tombol cancel yang baru. Silakan dibuka, lalu ganti namanya menjadi interact. Positif button-nya gantilah dengan E. Alt positif button terserah ya. Ini saya hapus, saya tidak punya joystick maupun mouse, tombol mouse yang bisa dipakai. Ya, klik kiri sudah kepakai di Fire 1 sayangnya. Dah, itu aja. Nah, berikutnya kita akan cek penekanan tombol E-nya tadi atau tombol interact. Ya, kita akan gunakan sebuah method ya agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dulu kita punya on trigger enter, tapi kita maunya selama pemain itu ada dalam triggernya pintu, kalau pemain menekan tombol interact, maka pintunya terbuka. Nah, maka kita gunakan method lain namanya on trigger stay. Ya, on trigger stay ini akan dipanggil selama sebuah game object itu ada pada trigger yang lain. Nah, untuk bisa menyalakan triggernya buka pintu di animator, maka kita perlu referensi ke komponen animator yang ada di game object-nya pintu. Gimana caranya nih? Ya, dasarnya gini. Ya, supaya kita bisa mengendalikan transisi dari script, itu dapatkan referensinya ke animator ya yang bertanggung jawab mengendalikan state machine. Lalu parameternya tinggal diubah pakai method set dengan jenis parameter bisa float, bisa integer, bisa boolean, bisa trigger. Ya, jadi metodenya ini bisa set float, set integer, set bool, maupun set trigger. Ya, ini butuh dua parameter nanti. Parameter pertama itu adalah nama parameternya sendiri di animator tadi. Ya, lalu parameter kedua hanya berlaku untuk selain set trigger ya, itu adalah nilai parameter yang baru. Ya, karena float, integer sama boolean ini kan punya nilai. Tapi trigger itu tidak punya nilai sendiri. Ya, maksudnya gimana? Seperti ini. Oke, project manajernya bisa ditutup. Project settings ya, tutup aja. Kemudian di player, mari kita tambahkan message-nya Unity tadi, on trigger stay. Nah, ini dia. Klik OK. Kemudian kita akan cek tag-nya dulu seperti biasa ya. Kalau tag-nya itu adalah pintu, maka kita dapatkan penekanan tombol interact, if input get button down. Ya, lalu kita dapatkan parent dari si other-nya ini. Ya, karena kita tahu persis bahwa other ini adalah sebuah pintu. Ya, cuman kalau dilihat dari hierarki, ya, triggernya ini akan berfungsi sebagai other. Nah, yang punya animator itu adalah parent-nya, yaitu objek pintu. Ya, makanya di sini ditambahi parent dulu. Nah, kemudian kita ambil animatornya, ya, var animator sama dengan parent.getComponent animator. Setelah itu kita panggil set trigger buka pintu. Oke, mari kita lakukan. If other dot
compare tag ya, bisa pakai compare tag langsung ya. Jadi nggak perlu other.tag.equals. Kalau tagnya ini adalah pintu, oke ya, lalu saya naikkan dulu ya. Kita deteksi penekanan tombol interact get button down, namanya adalah interact ya. Kita dapatkan parentnya dulu, var aja, parent sama dengan other game object. Sorry, yang punya parent itu transform parent ya. Lalu kita ambil animatornya, animator sama dengan other.get komponen dengan jenisnya adalah animator ya. Lalu boleh dicek pakai pengecekan null ya. If animator tidak sama dengan null, tapi saya pede di sini ya, maka saya bisa langsung panggil animator.setTrigger, namanya adalah buka pintu. Nah, selesai. Ya, ini langkah-langkahnya yang diperlukan ya. Oke, mari kita tes. Ya, semoga bisa. Animationnya akan saya tutup dulu ya, sudah tidak terpakai. Lalu saya akan biarkan state machine ini kelihatan. Oke, tes. Nah, bisa terlihat ya, pintu kita sedang berada pada kondisi idle. Ya, dia ngelup sendiri, tidak masalah sih. Ya, di sana. Oke, oh saya lupa ngeset trigger, sorry ya. Untuk triggernya pintu, ini jangan lupa triggernya nyalakan. Nah, kalau enggak ya, playernya enggak bisa masuk ke sana dong. Oke, balik ke sini, pintu. Sekarang kita ada di depan pintu. Ya, tekan tombol E. Oke, tidak terjadi apa-apa. Saya akan cek di scene ya. Seharusnya player saya sudah masuk di dalam pintu. Oh, oke. Tag-nya si other-nya ini keliru. Ya, ini juga harus di-set sebagai pintu. Baru bisa. Dan di sini dibilang there is no animator attached to the trigger game object. Ya, sebentar. Kalau kita atur ini sebagai pintu, berarti yang didapatkan sama other kayaknya keliru. Ya, oke, kita sudah di depannya pintu, tapi kalau di interact, ya dia ngomong there is no animator attached to the trigger game object. Ya, berarti yang didapatkan oleh other ini ternyata adalah trigger. Ya, mari kita cek aja. Coba di sini di print other.gameObject.name. Ya, lalu perhatikan di konsol. Ketika kita nyentuh triggernya, siapakah yang muncul namanya di situ? Oke, ya yang kena ternyata malah koin-koin yang lain. Nah, ini dia ya. Ternyata yang kena sekarang adalah trigger, bukannya pintu. Oke, sebentar. Saya cek dulu apakah yang keliru dari sini. Membuat pintunya tadi mana ya? Mestinya sudah sih. Yang diberi tag pintu itu yang siapa? Oh, harusnya pintunya bahkan.
Ya, mestinya si pintu ini harusnya untagged. Oke, kita cek ulang. Ya, cuman memang yang terdeteksi di sini adalah si trigger. Ya, si trigger berarti oke, kita lihat dulu apakah ada yang kurang di sini. Mana ya? Trigger stay. Kalau other tag-nya adalah pintu, bla bla bla, tapi kita tahu bahwa yang kita dapatkan tadi ternyata trigger. Ya, sehingga waktu dicek ini tidak berhasil. Oke, gini. Sekarang kita akan coba akses parent-nya langsung. Ya, apakah tag-nya parent-nya itu benar nggak pintu? Ya, kita akan tes. Ya, karena di sini kita tahu persis bahwa, oh, null. Ya, null reference, object not set. Ya, ini bahaya sih ya. Other.transform.parent itu belum tentu ada. Sehingga kalau kita paksa, bisa null kayak gini. Ya, ternyata ini berbahaya. Jangan deh. Tetap mother compare tag aja. Ya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah oke, kita lakukan sebaliknya ya. Kita akan cek apakah dia punya parent atau enggak. Ya, jadi saya akan cek dulu if other dot transform dot parent itu tidak sama dengan null, maka kita ambil parentnya. Ya, kemudian jaga-jaga baru ini. Ya, kalau parentnya itu ternyata pintu, baru kita lakukan if input get button down ini ya. If saya disuruh nginvert, tapi enggak apa-apa deh, biarkan aja. Ya, kalau parentnya enggak null, kita ambil parentnya. Kalau parentnya itu pintu, dan kita cek tombol penekanan tombol down-nya, interact, maka kita ambil animatornya. Ya, dimodifikasi sedikit sekarang. Oke, saya sudah di depan pintu. Tekan tombol interact. Missing ya, missingnya adalah there is no animator attached to the trigger game object. Nah, pertanyaannya adalah, oh sorry, ini kok other ya dari tadi? Ya, ini harusnya parent. Ya, semestinya parent. Jadi, ya yang di slide ini sudah betul. Oke, mari kita tes. Ya, kalau sudah benar, kita kembalikan seperti di slide ya. Oke, tekan E. Masih missing. Tuh, kok masih ke trigger? Oh, belum saya save, sorry. Ya, tes lagi. Oke, saya tekan E. Nah, akhirnya. Ya, sekarang pintunya bisa terbuka, dan 5 detik kemudian dia akan turun. Ya, cuman di sini pintunya turun dan dia tidak, ya bisa terlihat di sini ya, state-nya sekarang ada di pintu turun, sehingga pemain ini tidak bisa tekan lagi. Ya, dia tidak bisa kembali lagi ke idle. Sehingga penekanan ini tidak jalan lagi sekarang.
Nah, kalau mau membetulkan itu, nanti ya, kita akan betulkan bagian ini, karena tadi berantakan. Ya, yang bisa kita betulkan adalah triggernya ini bisa kita kasih tag-nya pintu. Jadi, tag pintunya bukan lagi di game object-nya, tapi di triggernya. Ya, walaupun seperti ini aja sebetulnya sudah bisa sih. Ya, tapi kalau mau sama seperti di slide, maka teman-teman harus ganti tag-nya bukan di pintu, tapi di trigger. Ya, saya biarkan gini aja dulu ya. Sebetulnya konsepnya sama seperti di slide. Ya, cuman karena tag-nya ada di pintu, bukannya di trigger, maka saya harus lakukan pengecekan ekstra kayak gini. Ya, saya harus ke parent dulu. Kalau parentnya ada, saya ambil komponen animatornya, terus aktifkan triggernya. Hanya kalau tombol interact-nya ditekan. Ya, kemudian betulkan tadi ya, pintu turun kalau sudah selesai itu harus ke idle. Maka bikinkan aja transisinya. Ya, lalu transisi ini has exit time saya kasih 1 deh. Oke, mari kita lihat. Ya, dalam keadaan state mesinnya sekarang terbuka ya. Oke, saya tekan E, dia ke pintu naik, terus nunggu 5 detik, akan ke pintu turun, dan sekarang balik ke idle. Ya, sehingga pintunya bisa dibuka lagi. Nah, saya bisa pindah, ya, pintunya turun, tekan lagi E-nya, interact, nah bisa naik lagi, dan seterusnya. Ya, berarti kita sudah bisa membuat pintu sederhana nih, dengan menggunakan bantuan animator. Nah, ini tadi ya bugnya, setelah pintu kembali ke posisi semula, pemain tidak bisa buka pintu lagi, tinggal tambahkan transisi dari pintu turun ke idle. Ya, karena tidak ada animasi apapun di idle, hash exit time-nya terserah mau diisi berapa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kalau pintu ini dijadikan prefab? Mari kita coba. Ya, saya akan jadikan pintu saya prefab. Salah. Ya, kemudian ini akan saya duplicate ke sebelah sana. Ya, si pintunya saya duplicate, sorry. Gini aja deh, duplicate ke sebelah sini. Ini kira-kira angkanya negatif 1,75. Ya, lalu mari kita tes. Pintunya masih jalan enggak ini? Oke, si pintu ini enggak masalah. Ya, banyak partikel yang bertebaran. Pintu ini, loh kok ke sana? Ya, posisinya tiba-tiba melompat dari posisi ini, tiba-tiba ke sana, ya, dan setelah pintu yang tertutup, balik lagi ke sini. Ya, ini tentu saja bukan yang kita inginkan. Ya, keliru ya berarti ya, animasinya. Nah, animasinya harus dibetulkan sekarang. Ya, untuk mengatasi bug ini, maka kita harus menambahkan sebuah game object kosong. Kita bikin jadi parent-nya dari pintu. Ya, dan prefab pintu ini dengan terpaksa harus kita bikin ulang. Ya, karena ini ternyata salah. Nah, kita betulkan bug-nya ya. Di pintu sini, ya saya akan putuskan hubungan dari game object dengan prefab-nya. Klik kanan di sini, lalu
pilihlah yang unpack prefab, ya, sehingga dia bukan lagi prefab game object dari prefab pintu. Ya, dan ini mungkin ada baiknya ini di-delete aja deh. Ya, prefab pintunya kita delete juga sekalian. Ya, karena ternyata salah tadi. Ya, nah kemudian kita akan tambahkan game object kosong sebagai parent-nya dari pintu. Saya akan bikin seperti ini. Pintu, terus ini kita jadikan parent. Ya, jadi memang bertingkat seperti ini. Ya, cuman masalahnya animasinya bakal keliru sekarang. Ya, saya akan buka window animation-nya, terus di pintu naik. Nah, hilang kemanakah pintu kita? Ternyata ada di sana. Nah, ini harus kita betulkan ya. Kita harus betulkan ini. Pintu saya ada di sini. Ya, kita harus betulkan posisi pintunya sama triggernya, lalu betulkan animasinya, baru nanti jadikan prefab ulang. Ya, seperti ini hierarki pintu kita sekarang. Ya, yang paling atas itu game object kosong. Kemudian ini mungkin ada baiknya diberi nama yang beda, ya, karena ini bisa membingungkan kita nanti. Ini adalah kubus pintu, gitu aja. Kubus pintu. Ya, dan posisinya harus kita reset ke 0, 0, 0. Ya. Nah, ini pasti salah posisinya. Maka ini harus kita ubah ke 1,75 tadi kayaknya. Terus Y-nya setengah. Ini min 2,65. Ya, kalau oh bukan nih min 2,65, min 2,5 kayaknya. 2,625. Kalau lupa, ini adalah posisi yang sama persis dengan posisi di awal ya. Sebentar. Saya harus pindah dulu ke posisi pintu mana ya? Nah, ini angkanya. Ya, position 1,75, 0,5, negatif 2,625, itu sekarang jadi punyanya pintu. Kubusnya di 0,0,0. Ya, ini harus di-reset. Lalu triggernya itu harusnya tidak masalah. Ya, cuman animasinya masih keliru. Ya, animasinya harus kita betulkan. Oke, mana ya? Nah, ini dia. Ya, untuk klip pintu naik maupun pintu turun, itu silakan dibuang keyframe-nya untuk posisi X sama Z. Ya, animasinya hanya dijalankan terhadap sumbu Y aja. Ya, X sama Z-nya jangan. Caranya gini. Ya, ini position X, silakan di-remove. Jangan di-remove property ya. Kita delete key untuk X. Delete. Yang set sekalian, delete. Lalu di frame 1.0, ya, sama. Untuk X dan untuk Z, silakan dihapus. Nah, maka sekarang animasi kita benar. Ya, walaupun masih salah sih, Y-nya setengah. Ya, si Y-nya harus di-reset mulai dari 0. Nah, gini. Ya, jadi animasi pintunya sekarang relatif terhadap si game object ini. Ya, karena animasinya, klipnya kita tempelkan ke kubus pintu, bukan lagi ke game object pintu. Ya, enggak apa-apa.
Demikian juga untuk pintu turun, ya, si position X sama Z ini harus dibuang. Tinggal di-delete. Kemudian arahkan timeline-nya ke detik ke-1, frame ke-0, ya. Kemudian sesuaikan lagi untuk posisi Y-nya, bukan setengah, tapi 0. Nah, harusnya sih sudah. Ya, setelah ini selesai, kita jadikan prefab, ulang, ya. Si pintunya ini, jadikan prefab, lalu baru dengan aman bisa kita duplicate. Ini ke negatif, nah, sana. Oke, kita tes. Semoga animasinya betul. Ya, kita interact sama pintu ini. Oke, dia naik ya. Naik. Saya akan abaikan pintu tersebut. Concern kita adalah pintu kedua ini. Animasinya bener enggak ini? Oke, interact. Nah, akhirnya ya. Sekarang pintu kita sudah beranimasi dengan tepat, ya, sesuai dengan posisinya dia sendiri. Ya, independen juga ya. Si pintu 1 saya interact, kemudian pintu 2 juga saya interact, maka mereka bisa beranimasi sendiri. Ya, kalau diinginkan, nah ini silakan diduplicate beberapa kali. Ya, misalkan ini akan saya duplicate menuju ke sana. Harusnya ke 2,625. Ya, sama satu lagi saya harus nutup lorong ini ya. Oke, tambahkan satu lagi. Atau duplicate juga boleh ya, duplicate. Lalu digeser manual. Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena ini harus di-rotate. Negatif 90 atau 90 sama aja kayaknya ya. Saya pakai angka positif aja. 90, kemudian diletakkan di sini, lalu kita harus scale dia ya, ini posisinya pasti belum betul. Terus ini harus dibesarkan terhadap sumbu X. Saya coba 1,5 dulu. Ya, motong, jadi 1,4 mungkin. Ya, 1,4. Oh, masih lubang. Jadi 1,5 sepertinya. Kemudian bisa digeser-geser. Saya coba geser dari sini deh, yang kelihatan punya. Saya coba setnya 0 ya. Setnya 0. Ya, sepertinya oke. Kemudian untuk Y-nya ini pasti naik. Coba 1,2 dulu. Y-nya pasti naik. Saya coba ke 0,5 tadi kayaknya motong. Ya, atau mau dibiarkan 1 boleh lah, tapi ini yang dinaikkan. Oh, atau enggak apa-apa deh, itu cukup ya. Kemudian boleh ditebalkan setnya. Saya tebalkan 1,5 deh, coba. Oh, ini sepertinya kemarin ukurannya kan 2 ya. 2, saya tebalkan 2. Terus posisi X-nya kayaknya enggak benar-benar pas di situ. Ya, kira-kira ginilah, boleh lah ya. Kalau mau sesuai dengan tingginya, ya silakan nanti scale Y-nya dimodif ya. Mungkin 1,5. Oh, terlalu besar, 1,4.
Sepertinya ini saya naikkan 0,6. Ternyata terlalu besar, 1,3 mungkin. Terlalu besar. Ya, main-main sedikit ya ini ya. Ini berarti naik 0,7. Kurang 0,6. Kurang naik 0,65. Ya, mungkin seperti itulah. Tapi supaya pemainnya tahu bahwa ini sebetulnya ada pintu, saya kembalikan 1 aja deh. Ya, mari kita tes. Ya, saya harus ke sana sekarang. Saya akan bikin bird eye view. Kira-kira begini. Oke, nah ini triggernya kebalik. Ya, triggernya ke arah dalam. Makanya harus di-rotate nanti. Kalau yang ini, betulkah? Oh, betul. Oke, saya kembalikan dulu untuk pintu 2/3, ini harus di-rotate 180 derajat. Ya, supaya triggernya itu mengarah ke luar. Nah, ya, atau kalau teman-teman mau bahwa triggernya itu bisa dari sisi manapun dari pintunya, ya, maka saya akan edit prefab-nya dulu. Ya, paling gampang. Sekarang triggernya itu dibikin 2 arah. Seperti ini misalnya. Ya, sehingga pintu kita sekarang bisa dibuka dari depan maupun belakang. Ya, mari kita tes. Saya buka pintu yang ini. Oke, mau keluar dari sini. Ya, bisa. Mau masuk ke sini. Keluar dari pintu yang tebal ini. Oke, bisa. Masuk dari sini. Terus keluar dari pintu ini. Nah, bisa. Ya, game kita sekarang jadi lebih seru lagi ya, karena sekarang ada penghalangnya, yaitu pintu, yang bisa kita buka dari manapun. Seperti ini. Ya, dan ini kita bisa lakukan dengan menggunakan bantuan animation serta animator. Ya, jadi seolah-olah animasi itu eh, tidak hanya untuk animasi saja, tapi bisa dipakai untuk menambahkan gameplay seperti ini. Ya, game kita jadi tambah seru karena ada letaknya. Ya, walaupun tadi terlihat ya di situ pintunya bisa turun sendiri. Ya, nanti coba selesaikan sendiri. Kalau misalkan you lose, animasinya hentikan. Ya, tapi itu saya anggap bug yang tidak terlalu signifikan deh. Yang penting sekarang saya sudah punya pintu ya yang kita buat tadi hanya dengan menggunakan animator dan animation clip. Ya, nah itulah animasi di Unity secara sederhana ya. Jadi kita sudah membuat animasi berupa particle system ya, bagian pertama tadi, dan pada bagian kedua ini kita sudah bisa membuat animasi menggunakan animation clip serta animator. Ya, semoga ini bisa menambah kemampuannya teman-teman untuk membuat gameplay yang baru pada gamenya atau menambahkan keseruan animasi dalam gamenya. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang error, ada yang mau ditunjukkan, ya, monggo teman-teman Ubaya bisa langsung chat di Hangouts Group Chat seperti biasa, atau yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini ya. Kita belajarnya cukup banyak, cukup panjang juga hari ini. Ya, untuk sekarang kita istirahat dulu. Kita akan bertemu kembali kesempatan berikutnya. Untuk pekan depan itu tidak ada materi baru, jadi kita akan ketemu lagi berapa ya? 3 minggu ke depan ya, setelah UTS. Oke, sampai jumpa lagi.